Kan di sini ada di layar kalian ada stop video. Sini ada tanda panah, klik ya. Lalu di sini ada choose virtual background. Jadi ada pemilihan pemakaian background, bukan di share screen. Nih continue. Icon gambar merahnya harus di on. Tidak ada yang share screen. Nabil, baik, sekali lagi yang link Google Form yang telah Bu, itunya Bu, ada yang buat absensinya Bu. Di saya belum nih, ada di Bu, link. tadi saya keluar lagi Bu. Iya Keluar bentar ya, lagi, nanti Ibu silakan. share Nanti Bu lagi. Dina akan mengirimkan lagi. Nanti akan terus mengirim karena banyak yang belum bergabung. Dah. Ibu harap kalian bertanya ya pada webinar hari ini. Kan lagi. Harus banyak bertanya dan pertanyaannya Linknya yang bagus. Nih, oke, silahkan yang baru bergabung untuk link Google Form untuk pengisian absensi atau presensi, silahkan dilihat di chat box pada Zoom kalian. Oke. Bentar Bu. Sekarang, ini siapa yang namanya kotak-kotak harap menggunakan bahasa Indonesia? Tuh. Bukan nama panggilan, tapi memakai nama lengkap. Bisa diedit namanya. Ini yang masih ada yang kotak-kotak. Ibu tahu siapa dan kameranya belum on. Belum on ya. Raya harapan dari awal sampai akhir. Bu, suaranya. Di off. Mikrofonnya di off. Udah Bu, Untuk udah absen tuh Bu. screening-nya, terima kasih yang sudah mengisi absensi. Untuk Sudah, Bu. rename Ibu kasih tahu, Ibu informasikan kembali rename nama menggunakan bahasa Indonesia, bukan kotak-kotak. Ini nama saya sendiri Bu. Masih ada yang kotak-kotak gini. Ayo, silakan diganti karena webinar akan segera dimulai. Saat ini peserta PBBJ. Apa itu? Langsung mulai. Baik, akan Ibu mulai. Silakan di off mikrofon materi webinar pada ini. Oh iya. Baik, narasumber kita sudah hadir pada Zoom webinar hari ini. Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Febria Fajri SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Febri. Dipanggilnya Bapak Febri. Baik.
Oke, sekali lagi bagi yang belum mengisi nanti silakan klik link yang sudah ada pada chat box di Zoom kalian. Tinggal diklik dan mengisi absensi atau presensi. Oke. Akan Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP IT Alfa Cibinong yaitu Bapak Sarno MPD. Yang kami hormati narasumber kita yaitu Bapak Febria Fajri SPT. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP IT Alfa Cibinong, dan tidak lupa yang kami banggakan para peserta webinar yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Gemania Lutfah, SPD, biasa dipanggil Ibu Niat, selaku moderator dan MC hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat bersama-sama di webinar hari ini dengan tema pengaruh hijab terhadap perkembangan psikologis. Untuk para hadirin, selanjutnya marilah kita buka acara hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sesi selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMP IT Alfat yang diwakilkan oleh Bapak atau Ustadz Burhanuddin SPDI. Lalu sesi selanjutnya yang materi oleh Pak Febria Fajri SPT. Kan dengan sesi tanya jawab, lalu doa penutup, lalu penutupan. Ya. Sangat luar biasa yang masih semangat hari ini, yang hadir juga Ibu ucapkan terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh Ibu Rahmawati SPDI. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
والقصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Baik, terima kasih untuk Ibu Rahmawati atau Ustazah kita, Ibu Rahmawati SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sangat luar biasa ya pembacaan tersebut dan ayat tersebut yang menjelaskan mengenai majelis ilmu, ya Ibu. Nah, pada hari ini kita sedang menghadiri majelis ilmu, ya, akan memberkahi orang-orang yang ada acara hari ini. Sangat luar biasa ya. Baik, tidak berlama-lama kita ke sesi selanjutnya, yaitu ya, Kepala Sekolah SMP dapat diwakilkan yang diwakili Ibu oleh Ustadz Burhanuddin SPDI. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabih A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun. Wa qala aydan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ilmu darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Al-Fat, Bapak Suparno MPD, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Guru SMP IT Al-Fat, Bapak, Ibu, yang kita tidak sebutkan satu persatu, kita doakan semoga guru-guru kita yang ada di sekolah SMP IT Al-Fat senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan narasumber kita webinar pada pagi hari ini yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Febria Fajri SPT, Bapak Febria Fajri SPT. Oh ya, Bapak Febria Fajri SPT, beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Dan anak-anak semua yang di kelas 7, kelas 8, semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Zoom yang sangat cerah sekali. Videonya sudah tampil semuanya. Mudah-mudahan semua kalian keadaan sehat walafiat, tidak terpapar hal-hal virus-virus yang menakutkan. Kumpulnya kita ini yaitu melaksanakan kegiatan webinar yang sama-sama kita jadwalkan pada hari ini yang berjudul pengaruh gadget dan teknologi anak. Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya namun Bapak mewakili bila dari Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Fat ya, Bapak hanya menyampaikan sangat pada zaman sekarang ini subhanallah kalau kita tidak pintar melakukan menggunakan apa yang kita punya, handphone, komputer, semua yang ada kita pakai, apa dasari dengan ilmu, maka itu semua akan bisa merugikan kita semua. Sesuai dengan firman Allah tadi yang dibacakan oleh Bu Rahma. Semuanya itu dalam keadaan rugi. Kalau kita tidak mau rugi, maka kata Al-Quran, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Di situ ada 3 karakter manusia, orang yang tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat. Pertama orang yang iman, kedua orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, memberikan kabar gembira terhadap orang lain. Ya, contoh akhlak yang baik. Maka oleh karena itu gunakan gadget atau teknologi yang lainnya terhadap apa-apa yang kita miliki senantiasa bisa kita maksimal mungkin dengan penuh, jadikan itu semua ilmu buat kita. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal seperti itu. Contoh, ya setahun lebih kita ada di sekolah, di luar, di rumah kalian masing-masing tanpa bertatap muka. Mudah-mudahan sekolah dan lain sebagainya. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Fat. Semoga pada pagi hari ini kita melaksanakan webinar dengan baik. Apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita senantiasa kita pakai ilmu yang bermanfaat di kedepannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sangat luar biasa ya. Ustadz Burhanuddin SPDI sangat menginspirasi dan banyak apresiasi, sangat luar biasa pokoknya. Ya, terima kasih untuk Bapak. Ya, saya sangat setuju dengan Bapak nih. Ya, gadget atau gawai merupakan alat teknologi yang canggih pada saat ini. Yang kita gunakan ini adalah gadget ya atau gawai. Gawai dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, gadget atau gawai. Ya, gadget atau gawai sering kita gunakan, malah hampir setiap hari kita gunakan ya. Nah, alat canggih ini sudah merupakan kebutuhan kita sehari-hari, ya. Terutama pada masa PJJ saat ini, ya, pandemi ini sedang berlangsung, kita membutuhkan gadget atau gawai dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh siswa, guru, dan bisa juga digunakan oleh orang-orang perkantoran. Ya, gadget atau gawai ini bukan hanya merupakan alat komunikasi, tetapi mempunyai
segudang manfaat. Yang pertama, banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan pada saat kita lagi nggak ngapa-ngapain. Misalnya hiburan, ada Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya yang sering kalian gunakan. Ya. Nah, selain itu, gadget atau gawai ini juga bisa bukan hanya mencari informasi, menggali ilmu pengetahuan, tapi juga membuat suatu desain, terus juga jurnal harian, dan masih banyak yang lainnya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu manfaat-manfaat gawai, ya. Dari gadget atau gawai ada juga dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya, gadget atau gawai ini mempunyai segudang manfaat untuk kita, ya. Yang pertama, untuk kebutuhan pembelajaran pada saat pandemi ini. Yang kedua, tahukah kalian memainkan gadget atau gawai ini dapat meningkatkan kemampuan otak kanan kita, ya. Yang ketiga, kita memperdalam teknologi pada masyarakat modern saat ini. Dampak baiknya. Dari dampak baiknya juga bisa berpengaruh dampak buruknya. Yang pertama, karena kita sudah tahu gadget, ya, kita kurang bisa lepas dari gadget itu sendiri, ya. Apalagi kalau kita tahu ada banyak aplikasi-aplikasi games dan lainnya, ya. Sangat luar biasa ya gadget ini. Karena orang bisa nih tidak bisa untuk tidak memegang gadget selama seharian, ya. Aktivitas-aktivitas kita itu banyak memakai gadget. Padahal itu aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat itu masih banyak lagi. Yang pertama, kita karena terlalu bergantung pada gadget, kita lupa untuk tahu batasan memainkan gadget itu sendiri. Ya. Yang pertama, kita lupa waktu. Yang kedua, radiasi yang dipancarkan oleh gadget atau gawai itu merusak ya untuk diri kita sendiri. Lalu sinar gadgetnya merusak kemampuan mata kita seiring dengan bertambahnya usia. Nah, perlu diperhatikan nih, kita harus merawat diri, ya. Kesehatan ini lebih penting daripada memainkan gadget itu sendiri. Oke, baik. Untuk memperdalam penyampaian materi pada webinar hari ini, tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penyampaian materi oleh narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Selamat pagi, Bapak Febria Fajri, SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Febria Fajri SPT dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sekalian, teman-teman sekalian, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin memastikan bahwasanya suara saya terdengar jelas sampai ke sana. Jelas ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau memang jelas, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Nanti kalau ada sedikit hambatan atau apa, tolong di-chat ya, supaya saya juga tahu nih. Baik, yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah SMP IT Al-Fat, Bapak dan Ibu Guru yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir untuk
acara webinar ini dan tentunya teman-teman sekalian yang hari ini hadir. Kelas berapa aja nih? Kelas 7 dan kelas 8 ya? Kelas 7 dan kelas Ya. 8. Oke, baik. Kelas 7 Alhamdulillah. dan kelas 8. Bahagia hari ini saya bisa hadir di sini, bahagia bisa silaturahim di sini, dan mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa hal yang luar biasa, ya, dampak positif buat kita semua. Amin. Dan kita juga Amin. bahagia Amin. karena memang sudah melewati Ramadan kemarin. Bahagia dalam artian mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita. Itu kan fasilitas yang Allah berikan buat kita ya untuk menambah pahala yang sebesar-besarnya. Makanya izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ya. Mudah-mudahan diterima semuanya. Dan kita berdoa nih. Biasanya kalau ulama tuh 6 bulan pasca Ramadan itu dia berdoa agar ibadahnya selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 6 bulan berikutnya dia para ulama itu berdoa agar mereka dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya, ya. Dan mudah-mudahan seperti yang target umum, target khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Ramadan pada pribadi-pribadi muslim, yaitu agar tercapainya ketakwaan. Jadi kualitas diri kita itu meningkat, kita jauh lebih mulia, ya kan? La'allakum tattaqun. Kita jadi lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga itu terwujud, ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu nih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini majelis ilmu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu siapa? Bu Niat. Bu Niat, ini majelis ilmu, dan majelis ilmu itu ada malaikat. Ya, walaupun kita nggak berada dalam satu forum ketemuan langsung, tapi kita berada dalam satu forum dunia maya, hitungan tetap majelis ilmu. Di ada majelis ilmu, di situ malaikat berkumpul, dan insya Allah di situ turun keberkahan. Nah, kita berdoa, dan insya Allah nih kalau kita doa serius, doa kita juga diaminkan oleh malaikat. Kita berdoa sama-sama, semoga Allah berikan selalu kita kesehatan. Amin. Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, bahkan kita bisa sumber kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita, ya, menjadi sebab kebahagiaan. Ada kita tuh orang bahagia aja, mudah-mudahan ya. Dan tentunya buat adik-adik sekalian, semoga sukses di usia muda. Bukan cuma sukses, saya sih berharap sukses itu biasa, tapi mampu menginspirasi orang lain agar bisa mengikuti jejaknya, bahkan bisa membantu orang lain juga agar bisa sukses, gitu ya. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, tolong kasih reaction, ya, yang beneran mau sukses di usia muda, tangannya. Pakai reaction, tapi pakai reaction. Ada fitur reaction, boleh raise hand. Siapa aja yang raise hand? Yang banyak. 4, 5, oh luar biasa. Oke. Siapa yang nggak mau sukses? Semua pasti mau sukses. Cuma yang jadi masalah adalah banyak di antara kita, mungkin termasuk juga saya, itu cuma sekedar ngomong doang. Pengen, tapi nggak benar-benar. Maksudnya gimana Kak Febri? Maksudnya gini nih. Cerita yang mudah-mudahan bisa menjadi analogi. Ada seorang bapak-bapak keluar rumah. Dia keluar rumah terus ditanya sama tetangganya, "Pak, mau kemana Pak?" "Saya mau mancing." Dan tolong ya, dengerin nih tetangga semuanya ya. Saya nggak akan pernah pulang lagi ke rumah sebelum saya dapat ikan paus. Mantap ya, cita-citanya ikan paus. Saya akan pulang ke rumah sebelum dapat ikan paus. Dia bawa pancingan kecil, dia bawa umpan cacing, dia bawa ember kecil, solokan dia mancing di solokan. Kira-kira dapat nggak ikan pausnya? Enggak. Nggak dapat. Kenapa nggak dapat ikan pausnya? Adanya di selokan. Adanya di laut. Mancing di solokan sampai kapanpun nggak akan pernah dapat ikan paus. Nah, hari ini banyak orang-orang yang bermimpi untuk bisa mendapatkan ikan paus, tapi mancingnya cuma di solokan. Sekali lagi ya, banyak yang pengen dapat ikan paus, tapi mancingnya di solokan. Banyak yang pengen sukses nggak mau kerja keras.
belajarnya lebih dikit dibandingkan dengan mainnya. Banyak yang pengen masuk surga, sholatnya nggak tepat waktu. Udah sholat 5 waktu, tapi nggak tepat waktu. Ya Allah, pengen masuk surga, ya Allah. Kalau perlu kapling surganya di sebelah Rasulullah SAW. Dia berkelas untuk sholat subuh jam 6. Maksudnya nggak pantas gitu loh. Ulama aja yang sudah sholatnya tepat waktu, selalu jamaah di masjid, ditambah sholat qiyamul lailnya setiap hari, itu masih bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah nggak pantas untuk dapat surgamu. Tapi hamba juga nggak kuat untuk bisa ada di neraka. Sampai kayak gitu. Ya. Nanti host mohon di mute tuh yang angkatan berapa? 7 sama 8. Angkatannya angkatan 7 sama 8 juga. Berapa ini? Nggak tahu, kata 6 apa berapa itu. Aduh. 7 sama 8 bukan? Guru angkatan 7 mungkin. angkatan 1. Bu Rahma yang tahu. Bu Rahma yang tahu. Angkatan berapa ini? Ayo. 7 sama 8. Oh, 7 sama 8. 7, Oke, baik. 8. Yang kelas 8 sekarang angkatan 7, yang kelas 7 angkatan 8 gitu ya. Iya. Oke. Tadi ada satu doa yang lupa, mudah-mudahan angkatan 7, angkatan 8 ini menjadi angkatan terbaik yang pernah lahir di SMP IT Al-Fat. Amin. Angkatan yang akan selalu menginspirasi. Amin. Ya. Angkatan yang akan selalu diceritakan oleh guru-guru, saking bangganya diceritakan sampai turun-temurun diceritakan. Jadi kalau mau menceritakan angkatan yang keren itu yang diceritakan angkatan 7, angkatan 8. Jadi nanti pas reuni akbar, ada reuni akbar nih, SMP IT Al-Fat, yang dicari itu angkatan 7, angkatan 8. Pada penasaran semua. Kak, dulu angkatan berapa, Kak? Saya angkatan 7. Oh ya Allah, ini angkatan yang diceritain sama guru-guru nih. Kenalin, Kak. Aku angkatan 135. Wah, luar biasa gitu kan ya. Sampai angkatan 135 masih kenal tuh angkatan 7. Entah reuni di mana, di surga mungkin ya. Baik. Oke, teman-teman sekalian. Kita ngobrol nih sekarang masalah gadget. Gadget itu sebenarnya teman atau lawan? Tadi Kak Febri udah nyampein. Teman. Ya. Teman atau lawan? Teman. Boleh nggak teman-teman tuliskan fungsi gadget kalau menurut teman-teman di chat? Kak Febri tunggu 2 menit. Menurut teman-teman, gadget itu fungsinya apa? Sebagai apa? Kalau tadi nganggap teman, boleh. Nganggap lawan juga boleh. Karena tadi seperti Bu Nia sampaikan, ada plus, ada minusnya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Alat komunikasi, apalagi sarana pembelajaran, apalagi untuk mencari ilmu, apalagi. Ini yang positif-positifnya ya. Untuk mencari informasi, Kak. Cari informasi, boleh. Untuk titik-titik itu apa? Media hiburan, boleh. Apalagi? Ayo, ada lagi. Untuk main game. Main game, itu hiburan maksudnya, boleh. Media hiburan. Ada lagi? Oke. Nih. Kak Febri simpen ya, kelihatan nggak share screen ya? Kelihatan. Kelihatan. Gadget itu kawan atau lawan? Pengkhianat. Lawan. Gadget kan bukan benda hidup yang bisa berkhianat. Ini fungsinya gadget. 4 tadi kan yang pertama adalah sebagai sarana informasi, ada yang menyebutkan mendekatkan tadi, alat komunikasi bisa mendekatkan, memudahkan urusan tadi dengan cara mencari informasi tadi, dan hiburan. Sepakat ya? 4 hal ini. Kita bahas satu-satu. Gadget tadi 4 hal tadi yang Kak Febri sampaikan akan berfungsi dengan baik dan akan baik untuk kehidupan kita ketika 4 hal ini benar-benar difungsikan dengan baik. Yang pertama adalah sebagai media untuk mendekatkan. Ya, alat komunikasi itu kan mendekatkan, betul ya?
Nah, dulu itu kita berkomunikasi sebelum adanya handphone. Ya, sebelum adanya handphone itu menggunakan telepon. Atau ada yang pakai surat. Ada yang pakai surat, bayangin. Ada yang pakai surat, nggak pakai WhatsApp. Ada yang pakai surat, nyampe-nya 3 hari. Ada yang pakai namanya Telegram. Bukan Telegram aplikasi yang seperti yang sekarang ya, tapi pakai Telegram. Cetek, ngetik dan segala macamnya. Telegram dulu. Ada yang pakai apa lagi? Ada yang pakai kentongan kalau di desa itu sarana komunikasinya. Nah, sekarang iya, satu kentongan, satu kali ketok berarti tandanya apa? Tong 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 tong, ada kebakaran gitu kan ya. Nah, banyak lah ya. Tapi yang ingin Kak Febri sampaikan adalah dengan gadget ini ternyata alhamdulillah teman-teman mungkin dulu nggak merasakan bagaimana luar biasanya susahnya kita janjian ya. Janjian di mana gitu kan. Kita cuma via phone. Phone itu juga nggak semua orang punya. Phone itu adanya di rumah. Ya kan, kita janjian ya. Kalau sekarang janjian di mall ada di sebelah mana gitu kan ya. Ada di tembok ini ya. Kita sama-sama tahu. Dulu bayangkan sering orang udah datang ke mall dua-duanya tapi nggak ketemu. Gara-gara apa? Nggak bisa. Ini di mana sih orangnya? Yang satu nunggu di ujung barat, yang satu nunggu di ujung timur. Ya, yang satu yang di ujung barat pergi ke timur, yang satu di ujung timur pergi ke barat gitu. Pernah kayak gitu tuh, nggak ketemuan akhirnya. Kalau sekarang kan gampang gitu. Ya, di mana? Ini gue berdiri di tembok nih, di depan yang di depannya ini. Kalau dulu nggak bisa yang kayak gitu, kayak gituan. Jadi fungsinya adalah mendekatkan. Yang lebaran hari ini nggak pulang, nggak mudik, nggak ketemu sama kakek neneknya, bisa menggunakan gadget video call. Bahkan kalau keluarganya banyak bisa video call bareng-bareng, bisa nge-zoom bareng-bareng. Halal bihalal virtual sekarang mulai banyak. Termasuk sekarang mungkin dari halal bihalal, enggak ya? Ada halal bihalal nggak? Anak saya kemarin baru halal bihalal virtual tuh. Halal bihalal virtual nggak bisa ketemuan gitu kan, karena memang masih belajar via daring gitu. Halal bihalal virtual. Artinya apa? Yang jauh jadi dekat. Cuma yang jadi masalah adalah fungsi gadget ini nggak berjalan dengan baik ketika justru yang dekat jadi jauh. Ngerti maksudnya yang dekat jadi jauh? Di rumah nih kita dekat sama ibu kita, jadi terasa jauh karena nggak pernah ngobrol. Bahkan ada ibu nyuruh anaknya pakai WhatsApp gitu kan ya. Bang, tolongin bunda dong bang, beliin minyak. Tapi pakai WhatsApp kan tinggal dipanggil ketok kamar, bang. Bunda bisa minta tolong nggak beliin minyak? Ini ngapain pakai WhatsApp gitu, ya? Menjauhkan yang dekat. Apalagi yang menjauhkan yang dekat contohnya? Orang nongkrong bareng-bareng sama teman-teman dan masing-masing orang pegang handphone semuanya. Pernah. Nggak saling bercerita. Yang satu lihat Instagram, yang satu lihat TikTok, yang satu lihat YouTube, dan nggak ada cerita sama sekali sampai makanan datang. Makanan datang, makan gitu kan, di foto-foto makanannya, cuma ngobrol sebentar. Padahal nongkrong di sana rame-rame 2 jam, tapi obrolan dikit. Dan yang bikin kesel apa coba? Yang bikin kesel adalah mereka pulang udah gitu motoran. Setelah motoran di jalan malah ngobrol. Lalu tadi ngapain gitu? Pernah lihat yang kayak gitu? Udah bubar malah ngobrol di jalan. Banyak. Gitu. Ya terus tadi ngapain gitu? Ya kan? Ini saya maaf ya, nggak suka dan kesel sama orang-orang kayak gitu. Tadi udah nongkrong, barusan aja nih keluar dari rumah makan, saya ngeliat barusan aja keluar dari warung kopi, barusan aja keluar dari tempat makan, resto, tahu-tahu malah ngobrol. Tadi di sana ngapain sebenarnya? Nggak ada hal yang diobrolin gitu loh, ya. Dan kadang saya juga kayak gitu, ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, kita kalau mau nongkrong, apa yang mau dibicarakan tolong gadgetnya ditaruh gitu. Maksudnya kadang saya kayak gitu juga, maksudnya teman-teman saya. Ini sebenarnya mau nongkrong apa mau main masing-masing? Kalau main masing-masing ya kita bisa makanan order, udah gitu ke rumah gitu kan, ada Grab, terus gitu kita makan bareng. Makan barengnya via Zoom deh gitu. Kan kita mau ngobrol bareng-bareng. Katanya mau reunian, katanya mau ketemuan, katanya mau kopdar. Kenapa pada megang handphone? Saya pernah meninggalkan kopdar itu gara-gara kayak gitu. Ya kalau cuma di sini pada main handphone dong, ya udahlah gue cabut lah gitu. Saya pernah tinggalin tuh. Kenapa? Karena saya bela-belain untuk ketemu teman-teman lama. Siapa tahu ada hal entah bisnis, entah kerjaan yang bisa kita sinergikan. Ternyata nggak ada yang ngobrol gitu. Nah itu menjauhkan yang dekat. Yang kedua, gadget itu sarana apa tadi? Sarana pembelajaran tadi, informasi. Nah gadget ini akan menjadi sarana pembelajaran yang baik ketika kita bisa menggunakan dengan baik. Contoh,
anak-anak kuliahan atau kita lah, anak-anak SMP suruh bikin makalah. Suruh bikin makalah, harusnya kita lakukan adalah kita mencari informasi atas bahan makalah kita, bukan mengcopy paste. Atau mengcopy paste ya. Harus nulis sudah set, nggak dibaca dulu tuh langsung dikopas semuanya tulisan orang gitu kan ya. Contoh bikin makalah tentang kepemimpinan. Nah, ya karena saya juga ngajar di UI gitu kan ya. Nah, itu biasa tuh teman-teman suruh bikin makalah sebelum sebelum pembelajaran saya tuh bikin makalah, bisa tema hari ini adalah tentang komunikasi efektif gitu kan ya. Bikin makalah. Nanti ada satu kelompok presentasi, pas saya lihat ini bukan tulisan dia gitu, cuma copy paste, akhirnya dia nggak belajar. Kalau dulu sarana pembelajaran kita adalah kita datang ke perpus, ngambil setumpuk buku gitu kan ya. Wah, dari buku itu kita baca, kita sarikan. Nah, ini enggak, copy paste gitu. Nah, sama gitu. Mudah-mudahan di Alfat nggak ada ya. Mudah-mudahan di Alfat. Jadi sarana bukan sarana pembelajaran lagi. Termasuk, mohon maaf, termasuk adalah ketika kita menggunakan media Zoom, itu kan yang harus menjadi sarana pembelajaran, tapi tidak kita manfaatkan dengan baik. Ya. Tujuan dari pembelajaran itu apa? Meningkatkan pengetahuan, ya kan, meningkatkan kesadaran, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan belajar itu ya. Jadi kita tuh sekolah, kita tuh belajar agar apa? Kita tahu. Habis tahu kita apa? Kita paham. Dengan kepahaman kita, akhirnya kita berkontribusi ke ilmuwan kita. Nah, itu tuh sebenarnya bukan masalah nilai. Jadi ketika justru digunakan untuk belajar, ujian, terus udah gitu digunakan untuk kecurangan, nah itu bukan lagi sarana pembelajaran. Ya. Yang ketiga tadi media hiburan. Yang namanya hiburan itu durasinya lebih dikit dibandingkan dengan Berkomunikasi. Dengan apa? Dengan kewajiban kita, ya kan, sebagai umat manusia ini kan banyak nih, sebagai anak tuh kan kewajiban kita banyak. Nah, itu harusnya durasinya lebih dikit. Tapi kalau hiburan itu dari pagi sampai dengan malam, terus kita lupa sholat, lupa yang lain-lain, akhirnya fungsi dari gadget ini nggak bermanfaat. Boleh dong share? Nah, Kak Febri tuh biasanya suka ada polling nih, lupa nih saat ini. Yang menggunakan gadget sehari itu lebih dari 5 jam siapa? Gak apa-apa. Ada? Semuanya. Banyak. Oke, gini. Yang kurang dari 5 jam boleh raise hand. Yang kurang dari 5 jam. Gak ada. Jarang. Oh, jarang ada. Nah, yang kurang dari 8 jam. Yang kurang dari 8 jam. Pikirin deh, sehari. Sepertiga. Dari jam. Sepertiga. Ada, nggak ada. Sepertiga kehidupan kita gunakan untuk gadget. Jarang sih, Pak. 8 jam Jarang tidur, sih. 8 jam pakai gadget, 8 jam lagi ngapain? 8 jam lagi. Sholat. Kerja. Sholatnya 8 jam. Oh, kerja. Luar biasa. Oh, kerja kata misi Pak, kerja nggak tuh? Kerja. Kita yang kerja ya. Iya. Jadi, nah, teman-teman sekalian, boleh saya sampaikan dulu nih. Ya. Buat video menarik. Soalnya kedengeran nggak? Banyak orang Kedengeran. yang memiliki Kedengeran. gadget dianggap akan mempermudah kehidupan mereka. Hal itu lantaran gadget Oh, memiliki banyak manfaat. Bahkan hampir semua kehidupan manusia bisa terakomodir dengan adanya gadget. Anak-anak yang tadinya membaca buku sekarang mulai beralih membaca. Ini perubahan zaman Namun ya, hal ini dari tidak selamanya positif. tahun ke tahun. Gadget dapat memberikan Nggak bisa dibandingin. dampak Kalau ada yang ngebandingin, wah zaman apabila dulu kok tidak nggak kayak bijak gini, dalam nggak bisa menggunakan. dibandingin Di antara antara zaman dulu dampaknya dan adalah zaman sebagai sekarang. berikut. Renggangnya Jadi kita hubungan harus ngikutin antar zaman. Yang jadi masalah adalah jangan sampai kita khususnya orang. oleh perkembangan teknologi. Namun pada sekarang ini banyak anak yang lebih banyak bermain dengan gadget daripada bermain dengan orang tua. Hal itulah yang akan menyebabkan hubungan orang tua Ayo yang di rumah, akan ini berbeda juga atau tidak. Dikarenakan seringnya bermain gadget, anak menjadi kecanduan. Padahal dalam ilmu kesehatan, gadget tidak baik bagi anak. Semakin sering mereka bermain gadget, maka sistem saraf di otak semakin mereka kecil akan anak, maka peluang kerusakan Hal ini otaknya akan tentu semakin saja besar. berbahaya.
dikarenakan hal ini dapat membuat anak menjadi cacat mental akan kematian. Radiasi yang ditimbulkan. Anak akan sering sakit. Hal itu dikarenakan anak jarang melakukan aktivitas berbau olahraga, serta tubuh si anak dipaksa bermain dengan gadget. Anak yang sudah kecanduan maka akan sedikit berinteraksi Baik, ini dengan dikit lingkungan aja ya. sekitar. Jadi kalau Baik, kita akan lihat gadget itu akan jadi lawan ketika tadi mendekatkan yang jauh dan mendekatkan yang jauh ya. Kalau menjauhkan yang dekat nggak apa-apa. Gadget akan menjadi lawan, gadget akan nggak baik ketika justru penggunaan gadget kita justru menjauhkan kita dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kayak tadi ibu dengan anak justru jadi jauh gara-gara gadget ya. Anaknya TikTok kan, ibunya IG-an gitu kan, bapaknya drakor, oh salah ya, ibu yang drakor biasanya. Ya, anaknya main games, ibunya TikTok-an, bapaknya drakor misalnya. Mama TikTok kan udah mulai banyak sekarang ya. Wah itu luar biasa tuh, ngobrol tuh nggak ada. Saya pernah melakukan survei, sudah pernah melakukan survei. Ini nanti tolong dikasih masukan juga teman-teman sekalian ya, karena kenyamanan kita ada di rumah gitu kan. Kasih masukan ke orang tuanya, kenyamanan kita ada di rumah itu tergantung dari seberapa hangat kita dengan keluarga. Dan kehangatan kita keluarga ini faktor utamanya adalah komunikasi yang nyaman. Saya sering bilang sama orang tua, Bu, ya, di rumah itu berapa jam kita berkomunikasi dengan anak? 2 jam itu udah bagus. Maksudnya kalau ditambahin dari mulai jam 00 sampai dengan jam 00 berikutnya itu kita akumulasikan. Dan dari jam 00 itu bagaimana komunikasi kita dengan anak? Jangan-jangan nih komunikasi kita dengan anak itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas nyuruh gitu. Sama anak juga komunikasi dengan orang tua tuh nggak ada yang cerita, nggak ada yang bercanda lagi. Jarang-jarang, tapi cuma sekedar ngomong kayaknya, ya bagi duit dong, duit jajan udah habis. Ya, cuma sekedar itu aja, tapi nggak ada ngobrol gitu kan. Ya aku kan udah kelas 7 nih sekarang nih ya. Ya mau ngobrol dong, menurut ayah nih kira-kira nih, aku bagusnya IPA apa IPS ya nanti kalau SMA gitu. Ya aku kan sekarang nih lagi seneng nih baca buku novel. Ya, menurut ayah novel-novel yang bagus apa? Ya aku kan punya temen tuh ya, masa sih temen aku itu ya tadi lagi nge-zoom itu aku lihat cabut bulu hidung ya gitu. Itu kan hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil yang mungkin bisa diceritakan sama ayahnya gitu. Parah banget ya dia nggak tutup kamera dulu gitu kan, kelihatan lagi cabut bulu hidung gitu. Atau tadi ada temanku yang ternyata mic-nya nggak di mute ya, ternyata buang gas ya misalnya gitu. Itu kan ada tuh, saya pernah tuh training gitu kan ya, terus tahu-tahu dia nggak mute, brot gitu. Wah Masya Allah, training saya 15 terhenti gara-gara ketidakkonsenan gitu. Nah itu kan bahan-bahan yang sederhana, cerita dikit, itu kan ayahnya juga menyambut dengan baik, bundanya juga gitu. Bunda masak apa bun sekarang? Ya aku ngeliat loh di YouTube ada makanan enak. Nah itu kan ngobrol dengan orang tua, bukan cuma sekedar bang beli minyak. Nah, terus abangnya, bun lihat kaos kaki aku nggak? Bun lihat baju seragam aku. Itu kan cuma obrolan singkat. Sekarang saya tanya teman-teman, dalam seminggu berapa kali teman-teman sempat merasakan makan malam sama keluarga tanpa gangguan gadget dan yang lain-lain? Tiap hari. Nggak ada. Tiap hari. Siapa tuh yang ngomong tiap hari? Latifa. Masya Allah, keren. Ya, seminggu itu 3 kali itu udah keren. Apa? Ya, tanpa itu udah lama lagi. Ya juga kak. Sekeluarga ya kumpul makan ya, di meja makan bareng-bareng. Ini kan sekarang Apaan Bil? Keluarga saya cuma Emang bener. tolong dengarkan nah. Baik teman-teman sekalian, kalau memang ini ada di teman-teman, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, usahakan sama ayah bunda. Kenapa? Usahakan sama ayah bundanya untuk bilang, bun, kita makan malamnya bareng-bareng yuk. Kayak duduk kita makan malam, kita makan di resto gitu kan. Tapi nggak ada gadget, nggak ada TV, kita makan. Di situ akan terbuka obrolan. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita sudah bisa ngobrol dengan orang tua kita, udah asik dengan orang tua kita, besok, ini kendala remaja ya, besok kita ketika ingin mengungkapkan sesuatu kepada orang tua kita tuh nyaman. Karena masih ada misalnya orang tua yang, saya sering mengatakan gini, hidup itu pilihan, betul ya? Ini kan hidupnya saya dan saya berhak memilih. Nah ada anak-anak yang ketika dia memilih kehidupannya itu dilarang sama orang tuanya.
Bun, aku mau jadi pemain bola misalnya. Wah, jangan pemain bola gitu. Padahal ini hidupnya kita tapi dilarang. Itu gara-gara apa? Komunikasi kita dengan orang tua itu kurang. Misalnya, Bun, aku nih punya bakat nih Bun, seni gitu kan. Ya seni ngapain nak? Apa masa depan kehidupan kamu? Nah, kalau kita jarang berkomunikasi dengan orang tua, yakinlah nanti ketika kita sudah besar nanti nih, udah SMA, udah saatnya menentukan pilihan, menentukan jurusan, itu akan sulit berkomunikasi dengan orang tua. Makanya sekarang salah satu kendala anak-anak ya, terutama yang SMA itu adalah antara keinginan dia dengan keinginan orang tua tuh nggak sinkron. Nggak sinkron. Gitu. Kenapa? Karena di awal tuh nggak ada komunikasi. Anaknya maksa, orang tuanya juga maksa gitu. Nah, tadi tuh alhamdulillah Latifah ya tadi ya. Adanya makan malam bersama gitu sih. Ya, Alhamdulillah saya sahur dan buka kemarin itu kumpul keluarga tanpa TV, tanpa gadget, tanpa lain-lain. Ya, anak saya ada yang kelas 7, ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 11 tahun gitu. Nah, saya bilang kita ngumpul di sini nih, gitu kan. Saya sebagai kepala rumah tangga, ya Abi pengen kita ngobrol bareng. Justru ketika kita megang gadget menjelang buka ini, gitu kan, nonton televisi menjelang buka ini, itu adalah sesuatu yang sangat apa ya bahasanya tuh rugi banget. Kenapa rugi? Itu saat-saat Allah membuka pintu langit sebesar-besarnya. Orang puasa itu doanya menjelang buka itu luar biasa. Pas berbuka kita berdoa itu luar biasa. Banyak-banyak zikir. Termasuk juga ketika sahur banyak-banyak zikir. Nah itu alhamdulillah udah dibudayakan. Kemarin sebulan penuh full alhamdulillah. Gitu ya. Yang berikutnya apa? Jadi lupa waktu. Gadget akan jadi masalah ya, akan jadi masalah buat kita ketika kita justru jadi lupa waktu. Lupa waktu itu maksudnya apa? Lupa waktu itu ketika kita main gadget itu ternyata nggak sadar aja udah 4 jam, banyak kewajiban-kewajiban yang tertinggal dan yang lain-lain. Makanya tahu ini nggak? Tahu Bill Gates nggak? Siapa yang tahu Bill Gates? Tahu. Siapa itu Bill Gates? Salah satu orang terkaya di dunia yang punya Microsoft, betul ya? Enggak. Pakar IT. Ya. Dia itu baru memberikan anaknya gadget itu di usia 14 tahun. Sebelum 14 tahun belum dikasih anak. Anak-anak yang lain udah punya katanya. Anaknya dia pakar IT belum. Kenapa? Karena belum saatnya. Sama kayak kendaraan. Nyetir itu boleh atau ya nyetir dan mengendarai motor itu boleh di usia berapa tahun? 17. 17 tahun. Ketika kita udah punya SIM, betul ya? Kenapa? Ternyata ketika usia 17 tahun itu secara psikologis kita sudah bisa lebih baik mengendalikan emosi kita. Lebih baik mengendalikan emosi kita. Kan dijalankan kadang kalau anak-anak gitu kan bawa motor, bawaannya tuh nafsu gitu kan ya. Nafsuan aja pengen nyalip gitu. Nah, itu yang ternyata hasil tes dari teman-teman pakar psikolog, kenapa anak-anak usia 17 tahun ke atas yang boleh? Karena anak-anak usia 17 tahun ke atas mulai matang, bukan belum matang, bukan matang banget ya, tapi mulai punya kematangan secara emosional gitu. Ya. Saya di rumah itu anak saya udah 13 tahun, anak saya 11 tahun, anak saya 7 tahun. Anak 13 tahun saya bilang, berarti tahun depan aku sudah boleh punya gadget. Saya bilang, tergantung. Bahkan usia 12 tahun pun udah saya boleh belikan gadget asal 2 syarat. Di saya cuma 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya apa? Ketika menggunakan gadget itu dia bertanggung jawab dengan apa yang dia gunakan, bertanggung jawab dengan kewajiban dia. Kalau ada azan dan dia masih berkutat dengan gadget, tandanya kamu belum berhak untuk punya gadget. Saya berikan challenge, bahkan anak saya 7 tahun juga saya berikan challenge. Ya kita lihat aja sekarang. Nih misalnya nih Abi pinjemin gadget. Ternyata ketika azan, ya kan, udah 10 menit azan berlalu, belum ada yang sholat, berarti belum layak untuk punya gadget. Gara-gara gadget lupa dengan kewajiban kita sebagai siswa gitu kan ya. Harusnya ada tugas yang dikumpulin, belum layak punya gadget. Gara-gara gadget nggak mandi, belum layak punya gadget. Apalagi ya gara-gara gadget makan masih diteriakin, belum layak punya gadget. Ya Allah udah jam 1 belum makan, kata bundanya. Belum layak punya gadget. Kenapa? Karena gadget itu justru akan jadi negatif buat dia nanti gitu kan ya.
yang membuat dia nggak disiplin. Gitu. Yang kedua saat dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba lihat akun Instagramnya siapa yang di-follow. Wah, yang di-follow beginian semua misalnya. Belum layak punya gadget. Yang di-follow orang-orang nggak penting semua, belum layak punya gadget. YouTube-nya nonton apa aja, nonton konten-konten yang nggak membawa manfaat, belum layak punya gadget. Yang dia cari apa gitu kan ya. Apa yang dia upload, itu belum layak. Kenapa? Karena gadget ini bisa menjadi ladang pahala dan gadget ini juga bisa menjadi ladang dosa. Iya nggak sih? Jadi bukan cuma sekedar sumber keberkatan, ladang dosa. Kak Febri, kenapa Kak Febri punya Instagram? Kenapa? Karena Instagram ini akan saya pakai untuk ladang pahala tadi. Makanya Instagram itu isinya nggak ada yang keluhan, nggak ada konten-konten yang sifatnya nggak bermanfaat, insya Allah ya. Paling ya, kalaupun ada konten yang mungkin nggak bermanfaat buat orang lain, itu cuma foto-foto saya dan keluarga, misalnya lagi kemana. Tapi yang lainnya adalah inspirasi, video-video saya, foto-foto, quotes, dan yang lain-lain. Supaya apa? Kalau ada orang yang terinspirasi gara-gara ngeliat Instagram saya dan berubah, itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Bayangkan ketika saya meninggal, terus udah gitu jejak digital saya masih ada dan masih dilihat orang, itu pahalanya kan akan jadi pahala jariah. Juga gitu akan jadi pahala jariah. Kita justru seorang YouTuber dan konten kita bermanfaat. Kita udah orang masih ngeliat konten kita, orang masih sadar dengan adanya konten kita, terinspirasi dengan adanya konten, berubah gara-gara konten kita. Pahalanya luar biasa. Kita bikin konten-konten bagus, konten-konten yang penting viral deh, ya kan? Guys, nih ada sabun rasa lemon, karena permintaan kalian aku makan sabun, itu kan nggak jelas kontennya, cuma viral doang. Cuma pengen sekedar viral doang, banyak ya yang sekarang ya, apapun dilakukan gitu kan ya, itu pun nggak viral-viral gitu. Ternyata kontennya nggak bermanfaat, orang banyak ngelihat, orang banyak terinspirasi dengan kayak ngeprank. Contohnya ngeprank. Dulu tuh ngeprank itu salah satu konten top ya beberapa tahun kemarin ya, salah satu konten top, apa-apa ngeprank gitu kan ya. Banyak yang celaka gara-gara prank, mengatasnamakan prank. Contoh gini, kalau zamannya Kak Febri dan guru-guru mungkin kita ngeprank itu cuma setahun sekali, itu pun kalau mau, yaitu pas April Mop, bener ya? April Mop itu kita ngeprank orang gitu, bahasa sekarang itu ngeprank. Kalau sekarang hampir tiap hari gitu ngeprank. Dan ngepranknya kayak gini lah, contohnya yang ngebahayain itu pernah ada seorang anak yang esofagus, esofagusnya rusak gara-gara ulang tahun, dikasih minum sama temennya, ini hadiah dari kita. Tahu nggak minumannya udah dicampur dengan apa? Ini bodoh juga sih temennya yang ngasih. Minumannya sudah dicampur dengan Porstek. Tahu Porstek? Wow. Pembersih WC. Tahu Porstek ya? Yang kalau kena kaki kita aja kita panas, gatel-gatel. Saya bilang nih pikirannya di mana? Terus udah gitu diminum sama temannya. Aduh ya Allah, kita bisa ngebayangin ya masuk kerongkongan. Ini kan kerongkongan itu sesuatu yang masuk mulut aja, saya nggak tahu tuh Porstek tuh hancur nggak tuh mulutnya. Ini masuk kerongkongan, esofagusnya rusak. 2 minggu nggak bisa masuk sesuatu dari sini. Bahkan air putih sekalipun nggak bisa. Dia diinfus. Masuknya diinfus dari hidung. Bahkan dari hidung pun nggak bisa. Kenapa? Karena dari hidung itu kan salurannya ya. Itu makannya lewat infus. Sampai kayak gitu. Kritis keadaannya. Gara-gara apa? Terus udah gitu pas tanya teman-teman, kenapa bikin kayak gini? Ya kan ngeprank. Cuma gitu doang. Ada ibu-ibu yang jantungan di prank pocong. Dulu kan sering ada prank pocong ya. Di malam atau ibu-ibu lewat atau muncul tuh pocong. Bak! Ternyata ibunya jantungan sampai dilarikan ke rumah sakit. Pas ditanyain kenapa? Iya, kita kan cuma bercanda doang, ngeprank gitu. Pernah dengar cerita ada anak yang meninggal ulang tahun dijorogin ke Banjir Kanal Timur atau mana sih, ya kan? Dijorogin nggak bisa berenang. Pernah dengar? Gara-gara ngeprank katanya. Pernah. Masya Allah. Nah itu kan akhirnya nggak bermanfaat ya. Akhirnya nggak bermanfaat. Nah oleh karenanya, kenapa syarat saya 2 itu tadi? Supaya apa? Supaya dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ketika menggunakan itu. Atau yang kedua, gitu kan ya. Dia sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupannya. Teman-teman, mau sukses nggak? Tadi mau kan bilangnya. Oke. Bagaimana 5 tahun yang akan datang? Nih, dengerin kata Kak Febri.
Bagaimana kita 5 tahun yang akan datang, apa jadinya kita 5 tahun yang akan datang, itu tergantung dari yang pertama, buku-buku yang kita baca. Oh, sekarang kita jarang baca buku, tergantung berarti dari konten-konten yang sering kita tonton. Jadi kita lebih banyak nonton konten apa, itulah yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena apa yang kita tonton itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita, akan masuk ke mindset kita, betul ya? Nah, mindset kita inilah yang akan menentukan tindakan kita, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan lama-lama jadi karakter ini yang menentukan kualitas diri kita dan hidup kita. Siapa teman-teman kita, apa buku yang sering dibaca? Kalau sekarang bukan apa buku yang sering dibaca, tapi apa yang sering kita lihat nih sekarang di media sosial. Makanya follow akun-akun yang bermanfaat, akun-akun yang bisa menginspirasi. Banyak kok, banyak insya Allah. Dibandingkan dengan akun-akun gak jelas, akun-akun yang hanya mengumbar syahwat misalnya, ada tuh ya. Akun-akun yang hanya sekedar nggak banyak manfaatnya buat kita, nah itu nggak usah. Jadi haram apa enggak Instagram, haram apa enggak YouTube? Kalau saya sih menganut fikih yang pada awalnya semua benda itu kan netral, betul ya? Sampai kita benar-benar menggunakannya. Nah, kita bisa menggunakan dengan baik apa enggak, atau kita bisa menggunakan dengan buruk. Media sosial akan jadi haram ketika justru media sosial kita manfaatkan untuk penipuan dan yang lain-lain, atau kita pakai untuk lihat hal-hal yang nggak baik misalnya. Tapi akan jadi baik ketika digunakan untuk menyebar kebaikan. Gitu. WhatsApp aja bisa haram kalau kita nipu pakai WhatsApp gitu. Sampai sini oke ya teman-teman sekalian ya. Oke. Kita lanjut. Jadi lupa waktu tuh. Ya. Next. Bedakan orang-orang yang tergabung. Yang satu keisi terus energi apanya, energi spiritualnya. Yang satu, kenapa ada orang-orang yang punya semangat ketika melakukan sesuatu? Karena dia punya energi spiritual yang lebih. Nah, sholat, baca Quran, puasa kemarin itu adalah bagian dari cara kita untuk mengisi hal tersebut. Kalau kita cenderung sama hal-hal yang nggak baik gitu kan ya, berarti jangan-jangan energi spiritual kita habis, atau ruhiyah kita ini lagi kosong, nih lagi kering ruhiyah kita. Di Al-Fat misalnya ada kewajiban ketika Ramadan itu, atau ada targetan, nah bukan kewajiban, bahasanya sehari 1 juz. Nah, kenapa harus 1 hari 1 juz? Quran itulah yang akan membuat hati kita lebih cenderung dekat dengan kebaikan, yang akan mengisi hati-hati kita dengan cahaya-cahaya ilahi. Jadi cenderung hati kita ke arah kebaikan. Kita akan istighfar ketika lagi buka media sosial gitu kan. Ternyata konten yang keluar ataupun konten yang muncul adalah hal yang nggak baik. Kita akan astagfirullahaladzim dan segera akan kita alihkan. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini efek negatifnya. Ini sudah banyak terjadi teman-teman sekalian. Gara-gara main games, gara-gara gadget, temperamental orang akan meningkat. Dan dari kajian, tadi dari kajian neuroscience, kajian tentang bagaimana saraf-saraf yang ada di kepala, itu ternyata ada hubungan positif dengan antara orang-orang yang sering memainkan gadget dengan orang-orang dengan temperamental, ada hubungannya. Ya. Jadi kerusakan mental itu nanti ada hubungannya dengan orang-orang yang sering bermain, terutama konten-konten yang negatif. Nih Kak Febri kasih tahu contohnya gini. Siapa yang pernah ngelihat tabrakan? Atau gini, bayangin ya. Apa? Bayangin. Apa, Pak? Saya dengarkan terlebih dahulu. Pernah ngelihat tabrakan? Coba atau bayangin aja. Bayangin ya. Saya korban tabrakan, Mas. Oh, korban tabrakan, Masya Allah. Udah sehat ya sekarang? Pernah di depan Alfat. Lah sama. Pernah, Pak. Tabrakan. Depan Alfat. Dengerin Baik, dulu. Sekarang ya, Harap lihat ya. dengarkan. Ya udah. Sekarang lihat teman-teman sekalian.
Ini anggaplah truk, ini anggaplah sedan. Ada tabrakan nih, berat, kenceng. Kira-kira gimana kondisi sedannya? Hancur. Sama sedan. Hancur sehancur-hancurnya, betul ya? Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan sedan tuh yang ada moncongnya, sedan tuh yang ada apanya tuh, hidung depannya itu bisa hancur. Bisa hancur sehancur-hancurnya. Coba teman-teman bayangkan apa yang terjadi kepada pengemudinya ketika tabrakannya keras. Meninggal. Ataupun enggak biasanya kritis. Nah, ternyata setelah diteliti, korban tabrakan tuh antara sedan dengan truk, ini kan kepalanya hancur. Ada nih kalau teman-teman pegang nih di sini nih, ada bagian otak yang namanya PFC, ya, prefrontal cortex. Nah, itu hancur. Nah, tahu nggak teman-teman? Parahnya kehancuran prefrontal cortex antara orang tabrakan sedan dengan anak-anak yang menonton pornografi dan menonton hal kekerasan itu sama. Prefrontal cortex itu bisa hancur dengan tontonan yang negatif ataupun narkoba. Dua itu yang bisa menghancurkan prefrontal cortex. Satu lagi itu tabrakan. Nah, itu dilihat kan waktu itu ketika Kak Febri ikut seminar psikologi gitu kan. Itu dilihat kan hancurnya sedan itu ataupun hancurnya prefrontal cortex orang yang mengemudikan sedan itu sebanding dengan anak-anak yang menonton pornografi ataupun kekerasan. Fungsinya apa prefrontal cortex itu? Prefrontal cortex itu fungsinya ada kalau manusia dengan hewan itu salah satu yang membedakan ya. Prefrontal cortex itu adalah tempat bermuara nilai-nilai kebaikan di sana. Tempat membedakan mana yang baik dan yang nggak baik. Makanya lihat deh orang-orang yang suka nonton atau memainkan games-games yang sifatnya kekerasan, ya kan? Atau menonton hal-hal yang sifatnya kekerasan, ataupun bahkan menonton hal-hal yang sifatnya pornografi, maka biasanya empatinya nggak punya rasa kasihan terhadap orang lain. Mohon maaf teman-teman, itulah kenapa di beberapa negara PUBG itu dilarang, Free Fire itu dilarang, Mobile Legends itu dilarang, dan games-games serupa lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, kita ngelihat langsung orang dibacok, kita ngelihat darah gitu. Nih Bapak Ibu Guru juga nanti disampaikan kepada orang tuanya untuk bisa benar-benar ngejaga. Bahkan anak-anak kecil sekarang itu kan mainnya begituan. Ya kan tembak-tembak darah tuh di games itu, saya nggak tahu ya, nggak terlalu detail ngelihat games itu. Tapi darah muncrat itu, orang dibacok, kepala putus itu di beberapa games itu udah biasa. Kalau setiap hari dilihat, lagi ngebacok orang itu udah biasa. Nggak ada rasa bersalah lagi. Nah itulah yang salah satu penyebab empati itu berkurang. Kok sadis banget ya, pengebuli sampai mukul-mukulin gitu. Saya beberapa kali ngelihat adegan-adegan ataupun hal-hal singkat ya, cuplikan-cuplikan yang tahu-tahu muncul di Facebook, yang itu drakor. Ngebulinya tuh sampai kayak gitu banget gitu, saya bilang. Sampai nginjek-nginjek, sampai ini, sampai berdarah segala macam. Udah nggak ada rasa bersalah lagi. Dan bisa jadi itu udah mulai banyak sekarang kejadian-kejadian kayak gitu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan tadi main games yang berlebih, dan konten-konten yang kita lihat itu adalah konten-konten yang tadi dua hal, sifatnya kekerasan, sifatnya pornografi. Ramadan, Allah bersihkan di hati kita insya Allah kalau kita bisa menjalankan Ramadan tadi dengan baik. Kita nonton hal yang sifatnya pornografi, misalnya laki-laki nih ya, kita lihat aurat wanita itu yang tadinya putih itu hati, segenggam daging ini yang tadinya putih itu hati, ada bercak hitam, lama-lama tuh hati hitam semua. Makanya wajar kita males untuk melakukan hal yang baik. Sholat itu terasa berat, baca Quran itu terasa berat. Bisa jadi kenapa? Karena itu tadi hati kita udah didominasi dengan hal-hal yang tadi. Gitu. Padahal kan kita pengen surga, padahal kan kita pengen hidup kita bermanfaat dan sukses di usia muda. Gimana mungkin ketika rasa malas ini mendominasi kita? Gitu ya. Lanjut teman-teman sekalian. Saya sampai jam berapa ini keasikan ngobrol? Nyampe sore juga nggak apa-apa Kak. Sampai sore nggak apa-apa. Ini tadi udah Kak Febri bilang ya, ilfil mati rasa.
Kalau ini mah sering ya, macam-macam kayak gini ya. Ini beberapa tahun yang lalu. Orang gila disebabkan gara-gara kebanyakan main handphone. Saya kasih waktu itu gadget rusak ya, yang nggak nyala waktu itu. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Ya gadget itu saya masih gini. Iwan umurnya berapa? Ditanya umurnya berapa Iwan? Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Ini udah mulai banyak. Саша, Anak berantem sama orang tua atau anak marah ke orang tua gara-gara надо apa? выключить. Да. На обмеження Сашко реагує протест. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Не кричи. Я выключаю. Значит, я сейчас выключаю. Не выключи. Ты почитали все, и выключу. Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие ему правила. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Втором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем я могла так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать здесь. Мам! Apa kata anaknya tadi? I can you, I kill you. I find you, I kill you. I will find you, I will kill you. Iya, Gitu iya. kan, ya. Я akan nge-kill kamu. Gitu. Bayangin ada seorang anak yang sampai kayak gitu. Ada nggak di antara kita yang marah sama orang tua kita sampai kayak gitu? Bahkan saya pernah nasihatin anak saya ketika habis nelfon sama bundanya, gitu kan ya. Pas dia lagi di mobil, dia bunda banyak bacot kata saya tegur gitu kan. Ya intinya sehebat apa kamu sampai bilang bunda banyak bacot? Udah sekeren apa kamu? Hari ini kamu bisa nggak hidup sendiri? Di usia kamu yang waktu itu 12 tahun, di usia kamu yang 12 tahun ini kamu bisa nggak keluar rumah dan hidup sendiri? Emang siapa yang hari ini masakin kamu? Emang siapa yang hari ini ngasih makan kamu? Dan sehebat apa sih kita harus mengatakan bunda, kalau tadi bahasanya anak saya banyak bacot misalnya, atau apalagi biasanya bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh anak ketika marah sama orang tuanya, sehebat apa? Bahkan ada anak yang udah jago ngomong, ya kan, berdebat dengan orang tuanya. Hei, yang ngajarin dulu kamu ngomong itu siapa kalau bukan orang tua kamu? Kamu mendebat sekarang ibu kamu, lupa kamu yang ngajarin ngobrol itu, yang ngajarin kita bicara itu adalah ibu kamu. Jangan mengajarkan atau jangan mendebat orang tua karena dia yang ngajarin kita bicara. Apalagi ngajarin orang tua dengan bahasa pintar, yang nyekolahin kita tuh orang tua.
Anggaplah bapak kita cuma tamatan SD, terus kita ngomong sok pintar sama bapak kita. Yang nyekolin orang tua itu adalah ayah kita. Sesalah apapun dia, makanya gunakan bahasa yang baik. Itulah kecerdasan komunikasi yang harus kita sampaikan. Itu. Jadi saya ketika ngisi komunikasi ke anak-anak itu saya sampaikan bagaimana kita berempati gitu, kepada orang tua. Komunikasi empati. Oh iya, saya nggak terima nih dengan apa yang disampaikan oleh ibu gitu kan. Ya mungkin bahasa ibu salah, tapi kita harus merespon dengan bahasa komunikasi yang cukup baik. Ya maaf bunda, tadi bunda bilang aku belum ngerjain PR ya. Sudah kok udah ngerjain PR, bunda boleh lihat deh. Kan enak gitu. Apaan? Nuduh-nuduh doang lu bisanya sebagai orang tua. Gitu kan. Lu bisa nuduh-nuduh doang udah. Wah, apalagi sambil banting pintu dan yang lain. Astagfirullahaladzim. Itulah yang akhirnya membuat rumah itu nggak nyaman. Rumah itu nggak nyaman. Tadi kita balik lagi masalah gadget. Ternyata banyak anak-anak yang akhirnya melakukan konfrontasi sama orang tuanya, melakukan slack sama orang tuanya hanya gara-gara apa? Gadget. Gara-gara apa? Diberhentiin dari mainnya. Ya, pernah ngisi parenting, orang tua suka curhat sama saya, iya Kang Febri nih tugasnya belum beres gitu kan, tetap dikumpulin tapi masih asik main gadget, ngezoom coba sambil ngebuka yang lain, ngezoom sambil main gadget. Makanya saya senang nih ketika ngelihat teman-teman Alfat belum, biasanya sih saya ngomong kayak gini, teman-teman boleh dong kameranya dinyalakan, itu udah saya ngomong kayak gitu juga biasanya, yang nyalain dikit nih kalau teman-teman SMP Alfat, alhamdulillah saya masuk aja kamera udah pada nyala tadi. Luar biasa nih. Makanya insya Allah nih ya, kalau teman-teman mengatakan sukses, bakat-bakat dan ciri-ciri itu insya Allah udah ada pada diri teman-teman. Amin. Lebih cenderung hatinya untuk melakukan hal yang baik. Peluang suksesnya besar dibandingkan dengan orang yang cenderung hatinya untuk melakukan hal negatif. Karakternya gampang menyerah, cepat putus asa, dan yang gitu-gituan ya tadi ya. Baik ya. Oke, berikutnya teman-teman. Saya sampai jam berapa tadi Bu? Bu Niar? Sampai selesai saja, Bapak. Banyak materinya. Baik, saya selesaikan deh. Oke ya. Ketika interaksi kita, sosial kita berkurang sama teman kita, ini nggak nyaman. Hubungan kita cuma sebatas doang, nggak deket gitu. Padahal nanti kelak kita butuh orang yang punya sifatnya cenderungan kedekatan dengan kita. Biasanya itu sahabat. Ada penurunan perkembangan otak. Ini kalau dibahas secara neuroscience ini asik juga. Cuma nggak mungkin bisa saya sampaikan di sini sekarang, ya kan? Tapi secara umum kerusakan otak disebabkan oleh apa? Radiasi. Makanya teman-teman ketika habis main handphone itu, gitu kan ya, apalagi sambil tidur, handphone masih nyala itu jangan deket-deket dengan kita, gitu. Nah, yang punya adik-adik bayi juga ya, nggak boleh itu main gadget non-stop itu lebih dari 1 jam. Jangankan lebih dari 1 jam, lebih dari setengah jam aja nggak boleh. Lihat bagaimana kerusakan mata dan yang lain-lain. Kelihatan ya? Akibat radiasi. Ya, anak-anak kecil sekarang udah pakai gadget. Nah, itu kan berfungsi sebagai kalau apa? Kalau gadget itu mampu membawa manfaat buat kita, mampu membawa kebaikan buat kita. Contoh, ini saya langsung contohnya aja. Saya punya teman anak teman saya kelas 9, dia tuh kalau kelas 9 itu diminta di akhir tahun ajaran itu syarat kelulusannya adalah dia presentasi. Kalau ibaratnya mahasiswa itu sidang skripsi. Nah, dia meneliti apa selama kelas 9 itu, nanti dia bikin makalahnya, dia bikin karyanya. Kalau anak saya mana ya? Ada ya? Anak saya tuh kelas 6 dulu neliti tentang kereta. Nanti tentang kereta, di makalah dia presentasi, diuji oleh guru-guru gitu. Jadi benar-benar kayak sidang. Nah, ini dia kelas 9. Kelas 9 dia neliti, karena dia butuh untuk presentasi, dia belajar PowerPoint sama bapaknya. Nah, kebetulan bapaknya juga seorang trainer gitu kan ya. Diajarin PowerPoint sama bapaknya. Dia habis diajarin, ternyata anaknya senang dan dia minta izin sama bapaknya untuk, ya aku boleh nggak mendalami PowerPoint ini, ngulik-ngulik sendiri. Boleh kata bapaknya, karena ngajarin yang dasar. Setelah dia dalami, akhirnya dibikin presentasi dia menggunakan PowerPoint gitu. Ternyata bagus ya kan, ketika dia liatin ke teman-temannya banyak yang pengen belajar. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia izin ke ayahnya, ya boleh nggak ya aku ngajarin teman-teman? Boleh kata ayahnya. Pas dia ngajarin teman-teman, bahkan gurunya ikutan,
diacungi jempol. Wah keren gitu kan ya, cara ngajarnya enak, penjelasannya detail. Lalu berikutnya apa yang dia lakukan? Dia minta kayaknya bisa nggak aku kursus PowerPoint? Katanya nggak usah kursus, ayah punya teman yang ternyata dia ahli PowerPoint, ahli bikin slide bagus. Dia belajar sama teman ayahnya. Habis belajar sama teman ayahnya, dia buka workshop bagaimana memanfaatkan PowerPoint untuk presentasi atau untuk presentasi yang powerful. Tahu nggak, ketika dia buka itu dia berbayar seminarnya. Jadi dia ngajar anak kelas 9 ngajar PowerPoint berbayar. Pesertanya ada yang umur 54 tahun, ada yang seumuran dia, ada yang umur 13 tahun. Itu sampai 3 batch. Sekarang lanjut lagi sampai dengan 3 batch. Dan dia langsung bilang kayaknya, ya aku nggak usah dikasih uang saku lagi, mudah-mudahan dari sini cukup. Oh itu luar biasa. Jadi ternyata dia fokus saya di sini bukan semata-mata dia berhasil menghasilkan uang, tapi ada kebaikan yang didapatkan dalam kehidupannya. Salah satu itu tadi dia berhasil belajar PowerPoint, memanfaatkan tersebut untuk belajar, bahkan dia ngisi, bahkan dia menjadi pemateri gitu dan berhasil menghasilkan uang sendiri. Apalagi teman-teman ada yang suka desain, manfaatkan itu. Kenapa? Karena ada anak teman saya yang ternyata dia suka sekali dengan desain, bukan cuma desain. Dia ketika ngelihat laptop saya ini, dia bilang, Om laptopnya harganya berapa? Kenapa? Aku mau, nanti aku nabung gitu kan ya. Oh ya siap gitu kan ya. Dan dia bilang ke ibunya, Bu doain ya. Iya. Nah, dia belajar tentang coding-codingan. Tahu coding-codingan? Ya belajar tentang coding. Programmer ngerti lah tentang coding-codingan. Saya nggak ngerti tentang coding-codingan karena saya bukan programmer, saya sarjana peternakan. Nah, dia belajar tentang itu dan dia bisa membuat game online. Waktu umur dia 11 tahun, dia sudah bisa membuat game online. Bahkan dia ketika umur 12 atau 13 tahun, dia berhasil membuat game sederhana yang diupload di Play Store. Tuh, bayangin ya. Nah, kemarin dia menarik tentang desain. Desain-desain gitu menggunakan Corel Draw, menggunakan Photoshop dan yang lain-lain. Tahu teman ibunya ngelihat, ibunya kan pedagang online ya. Teman-teman ibunya ngelihat, tahu nggak teman-teman ibunya pada mesen dibuatkan logo untuk usahanya. Jadi ada UMKM tuh, unit usaha mikro, UMKM, unit usaha mikro kecil, ya itulah UMK ya. Kecil menengah UMKM, unit usaha mikro kecil menengah gitu. Nah, ada yang diminta ada yang jual sosis, tolong dong bikinin logonya sosis apa gitu. Tolong dong bikinin logo tentang itu. Bahkan ada usaha yang udah menengah yang pengen ganti logo dibikinkan sama dia. Filosofinya dikasih, filosofinya nanti ada warna hitam, ada warna orange-nya, itu filosofinya dikasih. Nanti tolong ya ada ininya. Dia desainkan logonya dan dia dibayar lumayan. Ngedesain logo itu mahal, teman-teman. Luar biasa. Usianya sekarang 13 tahun, seumuran dengan anak saya. Ya, saya cerita sama anak saya nggak nuntut anak saya untuk bisa kayak gitu. Tapi intinya apa? Ternyata banyak loh yang bisa mendatangkan kebaikan. Ternyata ada anak-anak di seusia anak saya yang 13 tahun ini, seusia teman-teman semua, ternyata sudah mulai sadar dengan kehidupannya. Bayangkan kalau orang kayak gitu nanti usia 20 tahun kayak gimana? Dibandingkan dengan orang yang setiap hari main games, hidupnya habis untuk itu, usia 20 tahun apa yang terjadi kalau dia gitu terus? Ini pembelajar, nih modalnya sama nih awalnya, modalnya sama nih. Nah, yang satu belajar, yang satu hidupnya habis hanya untuk hal-hal gak bermanfaat. Makin lama makin ketinggalan nih. Ini yang belajar nih enggak nih ya, yang belajar yang enggak. Ini makin lama makin ketinggalan nih. Ya kan, makin lama makin jauh. Ini usia 20 tahun bisa jadi udah sukses gitu kan ya. Ini usia 20 tahun masih minta orangnya, bahkan udah jelas hidupnya. Nanti kalau gitu terus nggak ada perubahan, usia 25 tahun yang satu udah nikah dan udah punya berbagai macam gitu kan ya. Mobil punya sendiri, rumah punya sendiri, udah bisa menghajikan orang tuanya. Yang satu lagi masih minta sama orang tuanya. Banyak kejadian kayak gitu. Nah sekarang pilihannya teman-teman sekalian, ini kan hidup tergantung teman-teman. Pilihannya adalah apakah teman-teman sekalian sekarang ini benar-benar mau sukses di usia muda apa enggak? Munculkan kesadaran itu. Munculkan kesadaran itu. Saya tadi udah sampaikan begitu banyak dampak negatifnya, dampak positifnya insya Allah seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi-materinya sebenarnya masih ada, tapi itu sifatnya teknis. Tapi secara umum gambarannya seperti yang Kak Febri bilang tadi, gadget itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya kan untuk kebaikan kita,
bahkan bisa dimanfaatkan untuk merusak hidup kita. Tergantung kita sekarang. Pilihan ada di tangan kita, ya. Pisau bisa dimanfaatkan untuk motong cabai dan membuat makanan enak, atau bisa kita gunakan untuk menusuk diri kita sendiri. Nah, tergantung kita ingin menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bapak Febria Fajri, SPT. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sangat-sangat menginspirasi materi yang telah disampaikan. Sangat-sangat banyak manfaatnya dan membuka mindset kasih. baru kita ya tentang gadget hari ini. Terima kasih. Baik, akan kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya dapat ditulis ya melalui chat saja. Oke, Bu. Ayo, silakan bertanya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi pertanyaannya tidak semua ya. Oke. Ayo, silakan yang mau bertanya. Langsung di chat kan, Bu? Langsung di chat, Nak. Baik. Mau langsung juga boleh. Ya, silakan. Like-nya nanya langsung. Saya tampung terlebih dulu, nanti saya akan Bapak untuk menjawab. Ayo, siapa yang bertanya? Atau Bapak, Ibu Guru, boleh yang mau bertanya? Ayo, saya persilahkan. Disiapkan pertanyaannya yang bagus. Ayo silakan. Kanza mau nanya. Ayo Kanza, silakan bertanyanya di chat ya. Silakan diketik terlebih dahulu. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Sesuai dengan materi hari ini. Ayo. Sudah siap untuk bertanya? Masih Ibu tunggu. Baik, ini yang pertama terlebih dahulu ya. Langsung dijawab mungkin oleh Bapak Febri. Dari Ibu Guru kita, Bu Dina. Bagaimana cara keluar dari ketidaknyamanan karena tidak memegang gadget? Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan pertama. Baik, bagaimana keluar dari ketidaknyamanan tadi ya? Bagaimana dari keluar ketidaknyamanan gara-gara megang gadgetnya ada kecanduan nih, terus gimana caranya? Yang pertama adalah kalau kita sebagai orang tua, berarti kita harus diskusi dengan anak kita dan memberikan awareness, penyadaran kepada anak kita bahwasanya tadi baik dan buruknya gadget. Gitu. Ini kalau dalam posisi anak-anak kita sebagai siswa, kita harus mengetahui tadi bagaimana fungsi gadget tersebut, bagaimana baik dan buruknya. Nah, yang harusnya kita pikirkan adalah siswa usia teman-teman ini seharusnya sudah menginjak pada fase-fase balik. Nah, fase-fase balik itu harusnya secara pikiran juga sudah mulai akil. Itulah kenapa disebut akil balik. Ya, pikirannya sudah dewasa, tubuhnya sudah dewasa. Nah, itulah akil balik. Secara psikologis dia sudah matang, secara fisiologis ataupun tubuh dia juga sudah matang gitu. Nah, kematangan itu ditunjukkan dengan apa? Orang-orang yang matang secara pikiran nih teman-teman sekalian adalah tadi orang yang bisa berpikir dengan jernih. Apakah yang saya lakukan ini baik dampaknya buat kehidupan apa enggak? Dia akan bisa memilih.
Tapi ada orang-orang yang cuma tahu nih dampaknya jelek buat hidup dia, tapi dia masih melakukan itu, berarti dia belum akil, belum dewasa. Contoh gini, dia tahu sholat itu Allah akan berikan pahala berkali-kali lipat ketika sholat di awal waktu. Dia nunda-nunda dan bahkan meninggalkan sholat. Padahal salah satu dosa terbesar adalah meninggalkan sholat, gitu kan ya. Nah dia tahu tuh, tapi masih kasihkan melakukan yang lain, main futsal kalau laki-laki, misalnya kalau perempuan nongkrong di mall, gitu kan. Atau tadi sibuk habisnya waktunya dihabiskan dengan gadget, tanggung atau 12 azannya. Nah ini belum disebut akil dan dewasa secara pemikiran. Kenapa? Karena belum bisa membedakan tadi. Nah latihlah diri kita untuk bisa melakukan itu. Contoh gini, kesadaran yang harus kita bangun dalam diri kita. Menurut teman-teman hidup ini penting nggak? Hidup teman-teman ini, ya bukan hidup ini. Hidup teman-teman itu penting nggak? Kalau teman-teman menganggap hidup teman-teman penting, berarti kita harus mau melakukan sesuatu yang penting buat hidup kita, yang punya dampak positif buat hidup kita. Kenapa? Karena itu penting hidup kita. Bagi kita hidup kita ini penting. Ya, makanya ketika ada hal yang nggak penting buat hidup kita, tinggalkan. Contoh, teman bilang kayak gini, bro, tawuran yuk. Kita SMPT Alfat dijelek-jelekin nih sama SMP sebelah gitu. Nah, kita langsung mikir, tawuran, sebentar. Tawuran penting nggak buat hidup gue? Enggak. Kalau nggak penting, berarti nggak usah dilakukan. Bilang sama temennya, sorry bro, hidup gue sangat penting. Dan gue hanya mau melakukan hal-hal penting buat hidup gue. Gitu. Kita berani bilang kayak gitu. Ini sekarang lihat nih sekarang. Nonton 1 jam lebih. Kontennya, konten receh gak bermanfaat. Ini kita nonton menghabiskan waktu 1 jam lebih, penting gak buat hidup saya? Ini ngabisin waktu 1 jam penting itu kalau bahasa sekarang worth it nggak sih kita? Kalau enggak, tinggalin. Kita harus bisa kayak gitu sekarang. Sehingga apa? Kita nggak akan merasa lagi dikendalikan oleh gadget. Gitu. Kenapa kita merasa nggak nyaman tanpa gadget? Karena itu tadi kita selalu ketergantungan. Anak-anak butuh gadget kalau bahasa salah satu orang tua. Supaya apa? Supaya dia tidak ketinggalan zaman bahasanya ya. Supaya dia bisa menguasai teknologi. Ya kan? Karena kalau menguasai teknologi itu untuk zaman sekarang itu harus. Betul. Kita harus menguasai teknologi. Tapi lagi-lagi menguasai teknologi bukan dikuasai teknologi. Beda ya? Ya Bu Niar ya, tahu ya bedanya ya teman-teman sekalian ya. Kita harus menguasai teknologi bukan dikuasai teknologi. Kalau kita meninggalkan sholat gara-gara teknologi, tandanya kita telah dikuasai. Sama seperti nafsu, kita harus bisa menguasai nafsu kita, bukan dikuasai oleh nafsu kita. Ngerti ya maksudnya ya? Nah itu bedanya. Jadi gimana caranya? Itu tadi, sadar aja dulu, punya kesadaran. Nah kesadaran itu harus dibangun. Terus-menerus dibangun setiap harinya. Gitu Bu Nia, makasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Febri sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dina. Jawaban yang sangat menginspirasi dan bagus sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari Ibu Afrida. Cara mengubah perilaku negatif diri sendiri, misalnya bermain games karena racun gadget akan lebih bijak dalam penggunaannya. Silakan untuk Bapak Febri dijawab. Cara mengubah perilaku negatif diri sendiri, misal games karena racun gadget agar lebih bijak dalam penggunaannya. Baik, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, dan bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan juga gitu kan. Kalau kita sudah benar-benar bisa mengendalikan diri kita sendiri dengan cara apa? Tadi dengan cara menciptakan kesadaran tadi. Insya Allah bisa. Tapi gimana cara menciptakan kesadaran tersebut? Itulah kenapa pentingnya kita baca buku-buku yang bermanfaat, baca konten-konten yang bermanfaat sifatnya, yang mengubah mindset kita. Kalau mindset kita bagus, insya Allah perilaku kita juga bagus gitu. Kalau mindset kita negatif, perilaku kita juga negatif gitu. Nah oleh karenanya lebih cenderung punya lingkungan. Lingkungan itu bisa teman-teman kita, bisa rumah kita, bisa siapa follower kita, ataupun siapa yang kita follow. Nah itu lingkungan kita. Jadi kalau kita buka Instagram, yang kita lihat inspirasi. Kita buka YouTube, yang kita lihat adalah inspirasi. Sehingga apa? Tadi kesadaran itu muncul. Sering kita nonton hal-hal yang sifatnya bermanfaat, lama-lama mindset kita akan berubah. Nah kalau mindset kita akan berubah tadi, insya Allah perilaku kita juga dengan sendirinya akan berubah secara perlahan. Gitu Bu Niar.
Ya, baik Bapak. Terima kasih sudah menjawab. Pertanyaan dari tadi, cara mengubah perilaku negatif pada diri sendiri. Untuk selanjutnya dari Ibu Elbisha Syifa, pertanyaan ketiga, perlukah anak diperkenalkan gadget sedini mungkin? Karena sebenarnya gadget itu bisa jadi kawan dan bisa juga jadi lawan. Jika boleh, diperkenalkan apa manfaat bagi yang masih di bawah umur dalam hal itu? Misalnya udah banyak tadi banget justru. anak berumur 3 tahun udah bisa mengakses YouTube dan memilah-milih. Berarti Itu ada tadi, konten yang baik juga dan ada juga yang tidak. Ya, baik. Itu tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau yang hari ini punya anak, fungsinya kita kenalin gadget itu ke anak apa? Kalau nggak ada fungsinya nggak usah dikenalkan. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang banyak orang tua yang menggunakan gadget itu sebagai pengganti pengasuhan, sebagai sarana pengasuhan. Bunda kan anak kecil, namanya juga pengen main sama bundanya, pengen ini bundanya capek, udahlah gadget aja nih nonton. Anak nangis sekarang dibujuknya gadget, sehingga orang tua nggak punya skill untuk ngebujuk anak sekarang tuh. Ya kan anak nangis dikit, baby shark dut 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 gitu. Ya kan anak ngambek dikit udah gadget gitu. Anak ini dikit gadget. Nah itu yang akhirnya pernah lihat nggak anak satu gadget? Anak usia 5 tahun nggak dikasih gadget teriak-teriak banting-banting pintu. Karena anak segitu nggak bisa ngendalin emosi. Dia pengen apa yang dia lakukan. Akhirnya makin lama orang tua makin kalah dan akhirnya kecanduan. Itu dari sisi psikis. Ya, belum dari sisi kesehatan tadi yang saya sampaikan. Mata rusak, komponen-komponen saraf rusak dan segala macamnya. Nah, oleh karenanya memang bagusnya sih nggak usah dikenalkan gadget, bagusnya sih anak-anak nggak tahu tentang gadget karena fungsinya apa. Nggak mungkin juga anak 2 tahun order itu bubur sarapan pagi buat dia, nggak mungkin juga gitu kan ya, nggak mungkin juga dia beli pampers sendiri gitu kan, GrabFood. nggak juga gitu. Nah makanya gitu ya, sebenarnya sarana terbaik mainnya anak itu adalah kalau bahasanya Bunda Eli Risman, kalau bahasanya para psikolog-psikolog dan pakar-pakar parenting anak adalah tubuh orang tuanya gitu kan, main dengan orang tuanya, main dengan alat-alat yang lain supaya apa, motoriknya juga terlatih. Ya, saya belum menemukan dampak positifnya buat anak-anak diberikan gadget atau dikenalkan gadget di usia dini gitu kan ya. Paling anak-anak penasaran siapa sih yang ibunya pegang gitu. Orang kan kalau ngelihat sesuatu yang sifatnya audiovisual udah bergerak, bersuara, warnanya bagus tuh kan senang. Lama-lama senang. Tapi jangan diperkenalkan kalau menurut saya. Gitu. Motoriknya akan terganggu. Betul ya, anak-anak yang 3 tahun udah bermain itu biasanya motoriknya terganggu. Kenapa? Karena keasikan ini nggak lompat, dia nggak berlari, nggak melakukan sesuatu, motoriknya terganggu. Ya, motorik kasar ataupun motorik halusnya, perkembangan otak juga terganggu, gitu. Ya, komunikasi juga terganggu. Wah, banyak dampak negatifnya. Gitu mungkin ya Bunda Edisa, siapa ya tadi yang nanya? Edisa ya? Edisa Syifa. Baik, sangat penasaran ya sebenarnya untuk melanjutkan sesi dari narasumber kita ini, sangat menginspiratif, sangat-sangat memotivasi. Oke, beliau juga menginformasikan dari hal-hal yang positif dan negatif untuk anak kita ya saat bermain gadget. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, jadi totalnya 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh siswa kita nih, kelas 7, Atifa Aurelia. Ya, Bu. Pertanyaannya, anak menggunakan kacamata karena sering main gadget, apakah efek dari radiasi gadget? Silakan Bapak untuk menjawab. Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas apakah gadget punya efek radiasinya dan merusak mata itu ya. Tapi apakah setiap anak yang menggunakan kacamata ketika usia dini itu karena gadget? Belum tentu. Karena untuk masalah mata ini macam-macam gitu kan ya. Bahkan saya nanya ke teman itu bisa jadi karena ibunya -8 gitu kan, ada turunan. Walaupun benar apa enggak saya belum mengkaji secara kesehatan. Atau yang kedua, bisa jadi anaknya adalah kutu buku.
nggak gadget tapi baca buku, tapi baca bukunya Baca sampai buku tiduran sampai gitu. tiduran. Atau nonton TV terlalu dekat. Ya. Atau kekurangan vitamin A misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak kemungkinannya. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi ketika ditanyakan apakah gadget itu punya radiasi yang radiasi tersebut bisa merusak mata? Iya. Iya, kalau itu iya. Gitu. Jadi kalau kita main gadget dalam waktu yang lama kadang kan perih kan, bahkan kering, pernah mata itu kering. Saya Iya, bukan main kering gadget, bukan dan perih. bukan main gadget, tapi dulu ada tugas di mana saya harus nginput data. Itu kan di laptop tuh. 3 jam aja kering Iya. mata itu, ya Allah. Saya harus pakai Betul. tetes mata waktu itu. Akhirnya teman saya ngasih kacamata anti radiasi. Anti Ada radiasi. kan kacamata anti radiasi ya? Iya, ada. Gitu. Itu baru mata. Tapi kan otak juga butuh perlindungan anti radiasi. Saya belum menemukan helm anti radiasi, Mas. Betul, saya juga belum menemukan. Gitu, makasih Bu Niar ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Febri yang sudah menjawab. Jadi Bapak dan anak-anak sekalian sudah terjawab ya rasa penasaran dari pertanyaan yang sudah diajukan. Sudah terjawab semua ya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk menarik kesimpulan pada hari ini, pada webinar hari ini, yaitu gadget ya menjadi lawan atau malah menjadi kawan atau malah menjadi lawan ya, yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, gadget bisa menjadi kawan karena untuk mampu membuat manfaat untuk kita sendiri, pahala dan manfaat lainnya. Sedangkan kalau gadget menjadi lawan, yang pertama menjadi ladang dosa itu sendiri dan juga hanya membuang-buang waktu kita, ya, kurang ibadah, kurang beraktivitas, kurang berolahraga dan lain sebagainya. Maka dari itu pemakaian gadget ini harus disiplin mungkin dan bertanggung jawab. Ya, karena hal tersebut dapat menjadi pembentukan suatu karakter kita di masa yang akan datang. Baik, sebelum sesi doa penutup, alangkah baiknya kita berfoto terlebih dahulu. Oke, siapkannya yang tadi akan dihidupkan kembali. Untuk Bu Dina, apa saya yang foto? Bisa Oke, baik. Bu Dina ya, yang lain rapih ya. Pintar pada tunjukkan wajahmu. Oke, dihitung boleh Bu Din? Budin? Hitung biar anak-anak siap. Iya, Baik. Oke, tolong diaktifkan kameranya ya, Nak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, teman. Baik. Sangat bermanfaat ya ilmu yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Untuk sesi terakhir, yaitu sesi doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal Ma'arif, SPDI. Kepadanya saya persilakan. Untuk Pak Zainal, suaranya kecil. Tes. Oke, sudah bagus. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Febri, mohon izin ya. Dan untuk teman semua, karena acara sudah selesai, mari sama-sama kita berdoa meminta kepada Allah supaya kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini barokah dan manfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Oke, baik, mari sama-sama kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala isa wa sahabat Rasulillah ajma'in. Hamd syakirin hamdan naimin hamdan wa fi ni'amahu wa likafi wa mazida ya rabbana kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma fil lana dzunubana wa warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma innaluka ilman nafi'a wa amalan mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal yang sudah membacakan doa penutup. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi pada hari ini kepada narasumber kita Bapak Febri Fajri SPT. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih Pak. Semoga kita dipertemukan lagi dalam webinar selanjutnya ya Pak. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir pada webinar hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Dan semangat pagi hari ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang saat ini masih belum lancar ya menjadi MC. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar kita udah PAT. Ya Allah. tetap semangat. Insya Allah.